supaya kita juga bisa lebih mengoptimalkan lagi fitur-fitur yang ada di Microsoft Office. Oke, ini kita mulai masuk ke materi atau mau pretest dulu, Mbak Aryani, Bu Yani? Mungkin materi di tengahnya nih baru pretest, Pak. Suaranya agak Oh, kecil, Mbak. gimana nih? Oke. Agak bergema dia, jadi kurang Oh, jelas. oke, oke. Mungkin pretestnya nanti setelah apa perkenalan dulu aja Pak, apa namanya? eh, Start aja Pak, mungkin sekitar 10 menit baru kita ada pretest seperti itu aja lah ya. Oke, berarti kita masuk itu dulu ya, materi sebentar ya. Materi dulu sedih. Baik. Saya izin share screen ya, teman-teman. Mana ya? Canva saya. Nah, ini dia. Oke. Nah, jadi ini agenda sharing session kita hari ini. Jadi nanti fokusnya ada dua aplikasi Office yang akan kita bagikan materinya, yaitu Word dan Excel seperti yang saya sampaikan di awal. Lalu nanti ada, kalau nggak salah kemarin ada door prize-nya ya Mbak Yani ya, door prize dan ada sertifikat. Nah, tapi buat teman-teman yang mau dapat door prize dan sertifikat ada syaratnya. Nah, untuk yang sertifikat, itu selain teman-teman mengikuti sesi sharing hari ini, itu nanti bakal ada tugas yang bisa teman-teman kerjakan. Untuk deadline dan link pengumpulannya mungkin menyusul ya, Mbak Yani ya. Nah, nanti menyusul. Jadi teman-teman silakan setelah selesai sesi kita, nah itu silakan teman-teman bisa mengerjakan tugasnya. Oke? Nah, lalu untuk key topik kita hari ini, untuk Microsoft Word, kita bakal melewati pengenalan. Nah, saya yakin teman-teman di sini sudah mengenal semua fitur-fitur dasar yang ada di Microsoft Word. Jadi nanti kita bakal langsung ke bagian orientasi halaman, lalu mengatur dokumen. Kita akan mencoba membuat header, footer, dan penggunaan page number. Lalu kita akan mencoba fitur citasi. Nah, jadi kita akan menggunakan fitur yang ada di Microsoft Word, belum menggunakan fitur plugin pihak ketiga. Nah, jadi sudah ada bawaan dari Microsoft Word-nya. Karena di sini sering banget nih teman-teman, ketika kalian membuat suatu laporan, daftar pendahuluan, atau sebuah latar belakang, nah itu biasanya si dosen yang bertanya itu referensinya mana. Nah, kalian tuh bakal bingung menunjukkan referensi kalian. Nah, nanti harapannya fitur citasi ini membantu teman-teman dalam mengorganisir referensi-referensi yang kalian gunakan. Lalu selanjutnya di sini ada mail merge. Nah, jadi mail merge ini nanti kalau saya biasanya lebih mudah menghubungkan mail merge ini menggunakan Microsoft Excel. Nah, sebenarnya ada dua opsi. Yang satu kita menggunakan Microsoft Access. Nah, tapi itu karena jarang digunakan dan orang-orang lebih familiar menggunakan Microsoft Excel. Jadi mail merge-nya kita menghubungkan antara Excel dengan Word-nya. Lalu yang terakhir adalah table of content. Nah, ini kita akan coba membuat daftar isi, daftar gambar, daftar table, dan daftar pustakanya. Nah, itu untuk topik kita hari ini. Nah, nanti ini sesi tanya jawabnya nanti di akhir aja ya, karena kita belum masuk ke materi. Nah, sedangkan untuk Microsoft Excel-nya, untuk topiknya di sini sama seperti Microsoft Word. Kita bakal melewati sesi pengenalan, kita bakal langsung ke bagian pengaturan sel, baris, kolom, dan sheet-nya. Lalu penulisan data dengan berbagai format. Nah, nanti di sini untuk contohnya mungkin kita bakal, karena ini kebanyakan anak-anak manajemen, kita bakal banyak ke penggunaan format number. Lalu kita akan mencoba beberapa fungsi aritmatika, statistika, dan logika. Lalu kita akan menggunakan fungsi left, mid, dan right. Lalu kita akan mencoba fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, ini saudara kembar, cuma beda wujud aja. Lalu kita juga akan mengatur dokumen ketika ingin dicetak ataupun ketika
dokumen Microsoft Excel itu akan kita convert ke dalam bentuk PDF supaya bisa lebih rapi dan mudah dibacanya. Nah, jadi itu aja materinya. Sekarang kita masuk ke aplikasi Microsoft Word terlebih dahulu. Sharingnya saya ganti. Stop share. Saya ganti ke bagian oke. Biar saya ingat di topiknya. Oke. Nah, untuk Microsoft Word di sini saya menggunakan yang versi 2016. Nah, di sini untuk product activation-nya fail karena saya sudah lama tidak menggunakan yang versi ini karena Microsoft itu kan sudah ada yang versi 365 ya. Nah, itu saya biasanya menggunakan yang online. Jadi, ketika kita mengerjakan tugas berbagi source data itu bisa lebih memudahkan. Nah, tapi kalau misalkan untuk latihan, secara fitur teman-teman bisa menggunakan versi yang mirip-mirip itu 2000 berapa ya? 2016 ke atas. Nah, itu untuk tampilannya dan fitur-fiturnya itu tidak terlalu beda. Nah, jadi silakan teman-teman kalau misalkan lagi di depan laptopnya itu bisa dibuka aplikasi Word-nya. Kita tadi mulai dari orientasi halaman. Nah, jadi di awal ketika kita menggunakan aplikasi Microsoft Word yang perlu kita lakukan adalah mengatur lembar kerja kita. Nah, di sini teman-teman bisa mengaturnya di bagian layout. Nah, di sini ada menu layout. Nah, di sini ada margin, orientation, size, column, dan lain sebagainya. Nah, nanti untuk dokumennya saya bakal pakai yang versi teks Lorem Ipsum ya. Jadi nanti saya akan fokus ke strukturnya saja. Jadi untuk konten-kontennya saya pakai yang teks dummy. Nah, untuk di sini ada size. Silakan teman-teman atur untuk size-nya. Biasanya kita menggunakan ukuran A4. Lalu marginnya di sini sudah ada beberapa margin yang sudah disediakan. Tapi kalau misalkan dari prodi atau jurusan itu ada margin yang sudah ditentukan, teman-teman bisa klik yang paling bawah. Di sini ada custom margin. Nah, di sini di bagian page atau tab marginnya ada top di sini, ada margin atas, margin kiri, bawah, dan kanan. Nah, silakan teman-teman atur. Setelah itu di sini satuannya bisa kita gunakan kalau titik 2 ini kalau nggak salah saya inci ya. Kalau misalkan mau cm dibuat aja misalkan atasnya 3 cm dibuatnya 3 cm, bawahnya sama 3 cm, tapi kayaknya kebesaran ya. Biasanya itu yang 3 cm itu sebelah kiri karena di sini kan biasanya nanti ada bagian yang kalau misalkan dijilid itu ada yang terstaples jadi butuh margin yang lebih besar. Kalau yang bagian lainnya itu pakai 1,5 kalau nggak salah. Nah, ini sampel aja ya. Nah, jadi teman-teman bisa mengatur marginnya seperti ini manual. Oke, saya atur. Oke, satuan sentimeter. Nah, untuk bagian koma atau titik itu disesuaikan aja dengan referensi komputer yang masing-masing. Itu ada yang pakai titik ataupun ada yang pakai koma. Jadi kalau misalkan pakai titik error ketika mau di OK,
coba diganti ke menggunakan koma. Nah, di sini kita oke. Nah, kalau misalkan nggak ada pesan error, berarti tidak masalah, sudah bisa marginnya. Orientation ini kita pilih mau portrait atau landscape, atau kita mau kombinasi. Kadang kan ketika di dalam laporan tuh ada yang bentuknya table ya, tabelnya ada yang memanjang. Nah, jadi page awal landscape, page 2-nya portrait. Nah, itu kita bisa buat di satu file. Jadi teman-teman nggak perlu buat banyak-banyak file. Lalu di sini column juga sama. Kalau misalkan ada kebutuhan lainnya, kita bakal pakai ini. Oke, kita coba buat misalkan di sini apa ya, bab 1 ya. Oke, kita langsung masuk aja. Misalkan kalau di laporan itu apa ya? Halaman pertama biasanya daftar isi. Daftar isi. Terus halaman kedua ya, saya masuk ke halaman kedua langsung. Nah, misalkan di halaman kedua, di sini kan kalian masuk pendahuluan ya. Bab 1, pendahuluan. Nah, lalu di sini ada 1.1 misalkan. 1.1 di sini latar belakang. Lalu di bawahnya ada paragraf. Saya masukin teks lorem ipsum aja. Oke. Nah, misalkan di sini saya punya paragraf di latar belakang. Paragraf kedua. Nah, untuk mengatur jarak antar paragraf itu teman-teman jangan diklik 2 kali ya. Ini kan paragrafnya beda nih. Nah, teman-teman bisa atur di bagian home. Ini di sini ada nih, ada jaraknya. Nah, jarak antar paragraf, jarak antar baris, nah itu ada di sini semuanya. Jadi jangan diklik 2 kali seperti ini. Nah, untuk memberikan jarak. Nah, nanti filenya tidak rapi atau berantakan, atau nanti bisa jadi tidak konsisten. Nah, ketika untuk memformat file seperti ini, biasanya saya akan mengaktifkan di menu view. Ini saya pakai rule, dan di sini ada navigation pane. Nah, gunanya navigation pane ini apa? Ketika nanti file saya sudah ada banyak isinya, nah itu misalkan ada 50 halaman atau 100 halaman, ketika saya mau ke satu topik tertentu, itu saya nggak repot-repot scroll satu per satu. Nah, saya bisa menggunakan fitur navigation pane-nya. Saya tinggal klik ke bagian mana yang mau saya review atau mau kita edit. Nah, misalkan di sini bab 1, pendahuluan. Lalu kita buat bab 2 misalkan. Bab 2 bab 2 biasanya di sini daftar pustaka ya kalau nggak salah. Ini contoh aja ya. Nah, di sini kita buat. Nah, biar di sini otomatis, ini kan biasanya dia otomatis ya. Kita mau buat dia 2.1. Nah, ini kan bentuknya sudah numbering. Nah, kalau misalkan dia tidak terformat otomatis, teman-teman bisa aktifkan di menu home. Lalu di sini ada nih yang bagian sini. Nah, di sini ada numbering, silahkan diklik aja supaya nanti dia otomatis. Otomatis ketika kita di enter, nah, dia bakal membuat nomor baru 2.1, 2.2, 2.3, dan seterusnya. Oke. Nah, itu pasti teman-teman sudah tahu. Di sini daftar pustaka. Nah, jadi di sini saya sudah punya dua bab ya, bab 1 pendahuluan dan bab 2 daftar pustaka. Nah, di sini kan di navigation pane-nya masih belum ada apa-apa nih, masih kosong.
karena kita belum mengatur untuk format masing-masing babnya. Nah, caranya kita akan menggunakan style di Microsoft Word-nya supaya navigation-nya ini bisa berfungsi. Nah, di Microsoft Word secara default dia kalau teman-teman lihat di tab Home di bagian style ini, nah dia otomatis di bagian normal. Nah, di sini kita akan atur. Misalkan di tulisan bab 1 pendahuluan, ini kita blok dulu. Kita aktifkan heading satunya seperti ini. Nah, nanti di navigation pane akan muncul bab 1 pendahuluan. Setelah itu baru bisa kita atur nih. Misalkan warnanya hitam, kita kasih bold, kita ketengahin. Ya. Nanti untuk ukurannya silakan teman-teman sesuaikan dengan aturan atau referensi yang sudah diberikan. Lalu yang kedua, ini ada 1.1 latar belakang sama, kita blok dulu. Setelah itu kita pakai heading 2 ya, heading 2 seperti ini. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini kan ada nih bab 1 pendahuluan lalu latar belakang. Nah, di sini nomornya hilang. Nah, kita kasih numbering, misalkan 1.1. Nah, ini kan masih teks biasa ya, kita blok aja. Kita kasih format numbering seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah seperti itu, tinggal kita perbaiki warnanya. Misalkan warna hitam, ukurannya biasanya 12, kita kasih import. Nah, seperti ini. Oke. Nah, terus kalau misalkan Pak, saya punya subbab misalkan 1.1.1 ya, dan di bawahnya kita tinggal tambahin nih 1.1.1. Lalu di bawahnya ada paragraf lagi. Ini apa nih? Subbab, saya buat ini aja ya. Subbab latar belakang. Nah, paste. Ini ada numbering, saya nonaktifkan dulu numberingnya, cukup teman-teman hapus aja manual seperti ini. Oke, untuk urutannya teman-teman bisa atur dari sini aja. Kalau misalkan mau lebih menjorok ke dalam, silahkan diatur manual seperti ini bisa, atau nanti dibuat otomatis juga bisa. Tapi biasanya kalau laporan mau subbab atau bab itu biasanya rata kiri semuanya. Nah, seperti ini. Nah, ini sama, kita blok terlebih dahulu, lalu kita aktifkan heading 3 untuk subbabnya, baru kita atur babnya. Misalkan 1.1. Oke, subbab. Baru kita aktifkan numbernya supaya dia otomatis. Oke. Ini saya ganti warnanya hitam 12 saya buat. Nah, jadi di sini kita sudah punya bab 1 pendahuluan, latar belakang, dan subbab latar belakang. Nah, jadi kalau sebelumnya kita hanya bisa scroll-scroll untuk membuka page-page tertentu, kalau misalkan kita sudah atur stylenya, kita tinggal klik yang bagian ini saja. Nah, dia bakal otomatis mengarahkan pointernya ke bagian yang kita klik. Oke. Kalau misalkan latar belakang, nah dia pindah ke latar belakang pointernya. Kalau kita klik subbab, tinggal di sini aja. Nah, ini mempermudah kita untuk menuju bagian-bagian yang mau kita review. Oke. Nah, untuk yang lain, untuk bab 2 dan selanjutnya, itu mudah. Tinggal kita copy paste aja dari sini. Bab 1 kita copy. Lalu di sini kita paste. Nah, ini kan berantakan ya. Kita Ctrl Z. Oke. Nah, oh, ternyata dia nggak mau ya. Kalau tidak mau, kita aktifkan bab 1.
Nah, hitam ke tengah, bab 2-nya juga sama. Kita pakai heading 2, kita hitamkan 12, kita pakai heading 2 tadi ya. Baru kita nasihin page numbering. Nah, kita numbering. Oke. Nah, ini kan ada dua nih, ada 1.2 dan 2.1. Nah, kita hapus yang 1.2-nya. Nah, di sini sisa, sorry, kita hapus dulu yang ini. Nah, coba kita atur ya. Ini kan dia melanjutkan nih ke atas. Nah, karena ini 1.1, terus ini kan harusnya 2.1 ya. Nah, kita atur. Kita klik, klik kanan aja. Kita set. Nah, kita set. Kita atur numberingnya. Kita atur dari sini aja. Dulu kita cari yang 2.1. Nah, 2.1. Nah, kita atur number formatnya jadi 2. Oke. Saya matikan dulu. Mana ya? 2.1. Coba kita define baru lagi. Numbering ya. Ini agak tricky emang buat numbering. Nah, yang aktif malah sini. Oke. Saya masih belum berhasil. 2.1. Nah, kita set 2. Oke. Kita coba pakai yang level 2. Nah, kita pakai ini dulu. Kita set numbering value-nya. Cancel. Nah ya, kita coba dulu supaya dia mulai dari 2.1. Oke. Nah, kita atur aja ininya. Oke. Nah, ini yang 2. Nah, di sini kita buat lagi yang subbab ya, subbab. Ini kita masukin, kita copy paste aja yang atas, kita tinggal fokus ke pembuatan numberingnya. Oke. Nah, oke. Nah, di sini kita set lagi numberingnya. Set numbering value 2 ini. Bukan di sini, coba. Define new format. 2.1 coba. Kita define new number format yang 3, tambahkan. Oke. Nah, 2. Jadi ini bagian dari atasnya. Nah, di sini kalau kita lihat navigation pane-nya kita sudah punya. Jadi nanti teman-teman bisa tambahkan lagi sampai bab terakhir. Nah, jadi kalau misalkan sudah banyak nih, page-nya sudah ada 100 atau ada 50, ketika kalian mau nge-review sebuah topik atau konten, kalian nggak perlu repot-repot scroll terus. Kalian tinggal memanfaatkan yang bagian navigation pane-nya. Nah, tinggal klik
klik. Nah, di sini sudah jadi. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke orientasi halaman sudah, mengatur dokumen sudah. Nah, kita masuk ke bagian header dan footer. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau buat page, lalu kalian butuh header dan footer, itu bisa kalian buat di menu insert. Di sini ada header dan footer. Silakan kalian klik di bagian bawahnya. Kalian pilih sesuai format yang dibutuhkan. Nah, di sini ada nih, ada yang sudah terformat seperti ini. Nah, silakan kalian pilih. Atau bisa kalian klik 2 kali di bagian paling atas. Nah, ini sudah jadi header. Untuk footer juga sama, kalian klik di bagian bawah 2 kali, atau kalian bisa menggunakan insert, lalu di sini ada footer, lalu kalian tinggal pilih. Oke, misalkan yang ini saya pakai footer yang ini deh. Oke. Nah, di sini kalian tinggal edit title-nya, dokumennya. Oke. Nah, sekarang kita coba tambahkan page number juga, karena kan kita sudah punya nih, sudah punya navigation pane. Kita coba tambahkan, klik insert lagi. Di sini ada page number. Nah, di sini ada banyak pilihannya. Silakan teman-teman tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Saya coba kasih page number-nya di bawah sebelah kiri. Atau sebelah sini. Oke. Nah, ini ya. Jadi dia nanti bakal menimpa footernya. Oke. Nah, di sini penamorannya sudah otomatis ya. Nah, di sini kan kita biasanya page number-nya dimulai dari angka 1. Nah, gimana kalau misalkan Pak, saya mau page number-nya dari nomor 2, karena biasanya kan page pertama itu halaman ya, cover ya. Nah, cover kita bisa atur. Coba teman-teman klik di bagian sini. Nah, klik kanan. Nah, di sini coba kita edit fill. Oh, sorry, kita coba. Diklik nomornya. Oke, ini kalau misalkan number. Oh. Nah, kalau misalkan teman-teman mau mulai dari page 1, yang pertama ini buat cover ya. Ini misalkan cover nih. Cover laporan. Oke. Nah, kita manfaatin yang namanya fitur. Di sini ada layout. Kita pakai bricks. Nah, kita masukkan yang next page seperti ini. Nah, jadi kita bisa atur halamannya. Nah, di sini kita bisa, kalau nggak salah, stop artinya kita bakal mulai dari angka 0. Ini bisa kita hapus nggak? Puternya bakal hapus di bawah. Nah, itu nanti kita atur terakhir aja ya. Saya agak lupa, nanti kalau misalkan udah ingat, saya kasih tahu. Kita next ke yang materi sebelumnya dulu. Nah, di sini kan format page kita masih potret semua ya. Nah, kalau misalkan Pak, kalau misalkan saya mau menambahkan table yang bentuknya apa namanya, landscape. Nah, itu kita manfaatin yang fitur tadi. Jadi kita nggak perlu buat satu file baru lagi, cuma buat ngisi table yang bentuknya landscape. Nah, teman-teman bisa klik di layout ini. Terus kalian pilih bricks, lalu di sini ada next page. Nah, dia bakal buat satu page baru. Lalu teman-teman tinggal atur aja orientation-nya. Jadi landscape. Nah, jadi sini sudah kelihatan. Yang bagian atas dia portrait, lalu yang di bagian bawahnya dia landscape. Ya. Nah, nanti di sini kita insert aja, insert misalkan table ya. Nah, ini kan table landscape nih. Nanti teman-teman bisa tambahkan di sini. Terus kalau misalkan
tabelnya cuma satu halaman, terus halaman selanjutnya kita mau potret lagi. Kita tambahkan lagi untuk yang bricks-nya. Next page. Nah, di sini kita tambahkan, kita rubah lagi menjadi orientation-nya portrait. Nah, dia bakal balik lagi menjadi format seperti yang di atas. Nah, jadi di sini teman-teman kalau buat laporan nggak usah dipisah-pisah, file cover, file sendiri, file table landscape sendiri, nanti yang lain sendiri. Karena di situ bakal berpengaruh ke bagian page number-nya. Oke. Nah, terus misalkan kita mau input gambar nih. Saya cari gambar dulu ya. Saya gambar dulu nih. Kita masukin gambar dulu. Baru kita coba buat page number sama page table-nya. Number table-nya. Sistem berapa ya? Gambar Microsoft Office. Buat tutorial masukin gambar pasti teman-teman udah bisa ya. Ada beberapa cara, bisa langsung cari di insert, di sini ada banyak, online picture juga bisa, atau kan di paste ke sini. Ya. Nah, misalkan ini adalah kita kasih gambar nih, gambar format penulisan gambar nanti teman-teman bisa ikuti aja. Referensi dari prodinya seperti apa, misalkan gambar 1.1. Sorry. Karena ini di bab 2, subbab ya, kita ikutin aja ya. Misalkan gambar, ini kan di subbab nih. Subbab, gambar 2.2.1. Atau gimana, nanti format penomorannya misalkan Microsoft Office. Nah, seperti ini. Nah, biasanya untuk penomoran gambar itu ada di bawah gambarnya. Sedangkan untuk table itu penomorannya ada di bagian atasnya. Ya, misalkan table, oke, table 2.2.1. Nah, ini table apa nih? Table format landscape seperti ini. Nah, jadi seperti ini ya. Peletakannya seperti ini. Tapi kalau misalkan ada ketentuan lainnya silahkan diikuti. Tapi biasanya seperti ini. Table penamanya di atas. Sedangkan gambar itu penamanya di bawah. Nah, selanjutnya kita buat nih supaya dia otomatis kita belum masuk ke bagian pembuatan daftar isi ya. Nah, kita kasih nomor dulu. Kita pilih di sini reference. Lalu di sini kita apa ya? Kalau nggak salah caption. Mana caption? Add caption. Table of content. Mana captionnya? Sebentar, saya cek dulu. Ini citasi. Nggak, saya lupa. Ada yang ingat? Caption untuk page number. Ada yang tahu? Bisa bantu saya? Sebentar, saya lupa letaknya di menu mana. Caption. Oke. Coba kita insert ya. Di insert ada nggak ya? Caption. Hyperlink, comment, header, reference. Izin Pak, itu ada insert caption Yang mana? di sebelah style apa itu Pak? Sebelah kanan. Sebelah ini konten. Mana? Ini Di caption. Oh iya, ini dia. Nah, kita insert captionnya, kita buat aja, kita sesuaikan. Misalkan, nah di sini table atau figur. Nah, kita bisa itu enggak ya? Kita buat new label aja, misalkan gambar. Ya, ini table tadi. Nah, kalau misalkan sudah ada, dibuat aja misalkan table. Kita klik OK. Nah,
Ini sudah ada, kita masukin namanya. Label 1 namanya. Nah, baru kita blok aja, kita format. Oke, nah di sini kita format, kita samain teksnya. Nah, oke, nah ini jadi kalau misalkan sudah kalian buat satu, ini teman-teman tinggal melanjutkan copy paste ke yang lainnya. Buat gambar juga sama, kita tambahin tadi. Reference, terus di sini insert caption. Nah, misalkan kita pakai yang figure aja ya. Atau kita new label deh. Bar. Mohon maaf, Mas. Oke. Kita potong sebentar dulu, Mas. Oke. Potong Nah, sebentar. Mungkin rekan-rekan kita setelah tadi penjelasan beberapa materi dari Pak Bandung, mungkin kita bisa melakukan free test dulu lah di awal-awal. Mungkin untuk rekan-rekan bisa melakukan free test untuk link pengerjanya ada di Google Form. Mungkin untuk waktu pengerjanya sekitar 10 menit sampai 15 menit. Untuk sampai 15. Untuk waktu pengerjanya sampai 15.10 rekan-rekan. Untuk linknya ada di kolom chat. Untuk rekan-rekan, apakah udah ada linknya di kolom chat? Sudah ada Mas Firman. Baik, Bu. Oke, untuk teman-teman silakan dikerjakan. Untuk yang pretestnya, saya potong dulu kali ya Mas Banu. Pretest ini digunakan untuk mengetahui tadi mungkin terlalu cepat ya, terlalu apa namanya langsung bergerak. Jadi silakan dikerjakan pretestnya dulu. Nanti Mas Banu bisa lanjutkan. Saya mau lihat untuk apa namanya penilaiannya. Nanti akan saya nilai di pretest sama di post-testnya. Nanti nilainya itu akan saya rekapitulasi, jadi akan saya lihat kemampuan teman-teman dalam apa namanya melakukan tesnya ini. Tidak bisa dimulai. Mungkin coba Mas Dirgan boleh di-setting kembali. Mungkin sembari Mas Banu melanjutkan, jadi teman-teman juga bisa langsung mengerjakan tesnya gitu kali ya, Mas. Terdengar nggak sih suara saya, Pak Tadi? Oke, untuk rekan-rekan, untuk pengisian di Google Form-nya udah bisa diakses kembali. Mungkin waktunya karena tadi ada keterlambatan untuk buka, waktunya selesainya mungkin 15.13 untuk waktu pengerjaannya. Sampai jam segitu. Mungkin untuk rekan-rekan selamat mengerjakan.
untuk rekan-rekan mungkin untuk waktu pengerjanya telah habis. Mungkin untuk sesi Google Form-nya udah ditutup. Mungkin kita bakal beralih lagi ke sesi materi. Mungkin kita akan lanjut lagi ke narasumber yaitu Pak Banu Lasuk. Mungkin disilakan. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan lagi ya. Tadi kita sampai ke mana tadi? Oh ya, sampai pembuatan caption untuk tabel dan gambar. Oke, ini sudah benar yang saya sharing tampilan Word-nya? Udah Pak? Tadi Mas, katanya Mas. Gimana? Udah Mas. Udah, oke. Nah, sekarang kita masuk ke bagian page number ya, seperti tadi yang saya sudah sampaikan. Untuk menginput page number, teman-teman tinggal di sini insert, lalu ada page number. Nah, di sini pilih aja mau bagian atas atau bawah. Saya pakai yang bawah di tengah seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan halaman pertama ini digunakan sebagai cover. Nah, biasanya kan cover tidak ada apa namanya numbernya ya. Nah, kita di sini kita klik di bagian tulisannya. Nah, di sini kita klik yang different first page. Nah, nanti dia bakal hilang. Lalu di page selanjutnya itu dia bakal langsung ke number kedua. Nah, jadi teman-teman nggak perlu lagi buat satu file lain untuk atau khusus yang bagian covernya. Oke. Nah, jadi di sini tadi kita sudah selesai buat format tabelnya ya. Jadi teman-teman kalau misalkan ada lebih dari satu, silahkan di copy paste aja karena kita cukup mau formatnya sekali. Nah, jadi kalau misalkan kita copy paste, di sini kan nomornya masih satu ya, satu, di sini tetap satu. Nah, kita jangan tulis manual, dua apa namanya kita hapus, kita klik, cukup kalian klik kanan, lalu di sini ada update field. Nah, nanti dia berubah otomatis menjadi 2 dan seterusnya. Kalau misalkan ada 3, misalkan ada 3 nih. Sorry. Nah, misalkan ada 3. Nah, di sini tinggal di update file-nya. Yang gambar juga sama. Mana ya? Nah, ini untuk formatnya teman-teman tinggal rubah aja. Di sini ada tadi mana? Reference. Kanan, kan copy aja di sini. Ini yang kepakai yang bawah. Yang bawah atau yang atasnya tadi ya. Nah, tambahkan lagi misalkan gambar kedua. Kita hapus. Ke kanan kita ini kita coba masukin ulang lagi ya. Kita masukin ulang lagi. Nah, kita insert caption, kita cari yang gambar. Nah, di sini kita juga bisa atur numberingnya di bagian numbering. Kalau misalkan nggak mau pakai, ya tinggal kita ini aja. Matikan aja gambar 2. Kita klik OK. Nah, dia masuk misalkan Microsoft Excel. Oke. Tinggal atur lagi size dan lainnya. Hitam. Nah, jadi nanti kalau misalkan ada 3, tinggal kita copy paste lagi sama C. Misalkan ini ada gambar ketiga. Saya kecilkan lagi ya. Nah, kita atur.
isi kebesaran ya gambarnya. Dulu aja biar muat satu halaman. Oke. Nah, jadi itu cara untuk memberikan nomor pada gambar dan tabel. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian sitasi. Nah, jadi kan misalkan kalian mengutip atau mengambil referensi dari artikel atau jurnal milik orang lain. Nah, misalkan saya di sini menambahkan daftar citasinya, itu teman-teman bisa klik di bagian reference. Nah, di sini ada insert citation, klik aja. Nah, di sini kalian klik add new source. Nah, setelah itu teman-teman tinggal pilih tipenya apa. Kalau misalkan buku, di sini pilih buku. Kalau misalkan jurnal, artikel, dan lain sebagainya, silakan teman-teman pilih. Atau misalkan kalian dapat referensinya dari website, itu juga bisa diklik. Misalkan di sini saya buat buku aja ya, saya buat buku. Nah, silakan kalian masukkan di sini namanya, misalkan nama saya. Terus judul bukunya, misalkan sharing. Oke, tahunnya oke. Nah, kalau misalkan ada detail yang lain, teman-teman bisa klik yang bagian show all bibliography file-nya, ini diklik. Nah, nanti di sini bakal munculin data-data yang lain, silakan kalian masukkan. Kalau sudah, silakan diklik OK. Nah, klik OK seperti ini. Oke. Nah, di sini sudah masuk nih citasi yang saya gunakan tadi. Jadi kalimat sebelumnya ini kalian copy paste dari buku punya si daftar pustaka kalian. Nah, oke. Nah, di sini kan sudah masuk nih. Di sini saya sudah buat banyak. Saya bisa manage source. Nah, di sini ada banyak source yang sudah saya masukkan. Ini sebagai contoh saja. Nah, lalu teman-teman bisa merubah formatnya di sini, stylenya seperti apa. Misalkan kalau misalkan APA bentuknya seperti ini, kalau misalkan saya ganti IEEE, nanti dia berubah cuma nol. Nah, ini silakan teman-teman sesuaikan dengan ketentuan yang sudah diberikan. Oke. Nah, lalu misalkan di bagian subbab juga ada referensi nih di sini. Nah, kalian masukkan dulu yang tadi, insert citation-nya tadi, add new source, atau kalian bisa pilih langsung dari sini, yang mana. Ya. Nah, kan saya masukkan yang kedua deh. Saya masukkan yang insert. Saya masukkan yang sudah ada. Yang ini. Nah, oke. Di sini saya sudah punya 2 daftar pustaka. Nah, sekarang kita buat bab satu lagi. Ini bab 2 ya, sorry. Bab 2. Nah, sekarang kita bikin bab ketiga. Saya copy paste aja biar cepat. Ini di sini. Saya copy paste lagi. Nah, bab 2 menjadi bab 3. Ini numberingnya saya edit lagi. Numbering 2 berarti 3. Nah, 3 titik 1. Restart at 1. Oke. Nah, kita atur lagi seperti ini. Nah, sudah. Ini juga kita atur numberingnya 3 ya berarti ya. 2, 2, 1. Mana? Berarti ini 3.1.1. Oke. Nah, nanti tinggal ditambahkan numbernya. Nah, ini udah otomatis. Oke, nah di sini kita akan buat bab 3 ini. Kalau tadi kan bab 2 daftar pustaka ya. Bab
daftar pustaka. Nah, misalkan yang bab 3 ini apa ya? Sorry, yang bab 3 daftar pustaka harusnya. Bab 2 sama atau referensi deh saya buatnya. Nah, jadi di sini teman-teman nggak perlu memasukkan secara manual, misalkan dibuat nih, dibalik-balik kan biasa kalau buat citasi kan namanya dibalik ya, misalkan sorry, ini saya hapus aja. Ini. Biasanya nggak pakai ini. Oke. Nah, biasanya kan ada nomor nih 1 titik terus atau koma terus bla bla bla. Nah, karena di atas tadi di bab pertama teman-teman sudah memasukkan citasi yang ini, di bagian bawah itu teman-teman tinggal menampilkan saja di bagian bab referensinya. Nah, teman-teman tinggal masukkannya di sini. Misalkan reference, di sini ada bibliografi. Nah, kalian tinggal pilih mau yang formatnya seperti apa. Nah, kalau sudah, misalkan saya pakai yang bagian atas. Nah, di sini saya hapus saja karena ini nggak kepakai. Oke, seperti ini. Nah, jadi di sini daftar pustakanya sudah jadi. Kalau misalkan di atas kalian menambahkan, nah di sini tinggal di update. Ya, seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa lebih hemat waktu di bagian pembuatan daftar pustakanya. Nanti tinggal diedit aja di bagian sini. Nah, dia bakal otomatis berubah sesuai dengan format yang ditentukan. Jadi teman-teman nggak perlu buat secara manual. Nah, itu untuk yang bagian referensi. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian daftar isi. Tadi page number sudah. Nah, misalkan di sini kita mau insert mana-mana. Page layout kita space. Nah, di sini kita mau menambahkan daftar. Nah, dia daftar isi. Nah, kita insert aja. Saya turunkan ke bawah dulu sampai di halaman selanjutnya. Ini saya rubah menjadi normal. Nah, oke. Nah, di sini saya klik aja bagian reference. Di sini ada table of content, silakan diklik. Nah, di sini ada format-formatnya. Silakan pilih yang automatic aja. Nah, pilih misalkan saya pilih yang ini. Nah, dia secara otomatis akan membuat daftar isinya sesuai dengan halaman-halamannya. Di sini ada pendahuluan, latar belakang, terus ada subbabnya. Nah, di sini tinggal kalian masukkan, ya. Nah, jadi seperti itu. Tinggal kalian format seperti sama. Misalkan di sini bab satunya kalian copy paste buat yang bagian atas. Ini dibalik aja. Bab 1 pendahuluan. Kontrak saya. Oke. Nah, misalkan ini daftar isi ya. Daftar isi. Nah, di sini sudah masuk daftar isinya. Terus kalau misalkan kalian mau buat daftar apa namanya? Daftar tabel ya tadi yang sudah kita buat. Kita masukkan daftar tabel. Caranya teman-teman di sini ada di menu reference, terus kalian pilih yang insert
table of figure ini, diklik. Nah, nanti di sini kalian pilih yang bagian caption labelnya. Nah, tinggal dipilih table. Nah, kalau sudah, tinggal klik oke. Nah, dia sudah masuk table-table yang tadi sudah kita buat. Nah, ini sama. Kalau misalkan kalian mau masukkan daftar, apalagi tadi, gambar ya. Daftar gambar. Enggak, bentar. Nah, sini tinggal kalian masukkan juga sama insert table of figure-nya. Lalu di sini caption labelnya ganti sesuai yang mau kalian input. Misalkan kalau gambar, pilih gambar, lalu klik oke. Sini sudah muncul daftar gambar dan tabelnya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau update, misalkan tambah gambar nih, saya tambah gambar satu lagi ya. Gambar tadi di halaman berapa tadi? Gambar. Nah, tabel ini kan di sini ada 4. Saya tambahkan satu lagi. Jadi gambar-gambar mana gambar. Nah, ini dia. Gambarnya saya tambah satu lagi. Oke. Yang di bagian daftar isi, ini kan masih ada 3. Tinggal saya klik kanan, lalu di update field. Nah, kita mau audit semuanya aja. Nah, nanti dia akan menambahkan di sini. Nah, kalau misalkan kalian lupa ngerubah, ini kan masih belum berurutan nih 1, 2, 3. Nah, itu kalian edit lagi. Edit field. Nah, tadi kenapa dia hilang? Nah, jadi kalau misalkan kalian sudah buat seperti ini kan tabelnya misalkan gambar 1, gambar 2, gambar 2, gambar 2. Harusnya kan 1, 2, 3. Nah, ini kan perlu kalian update nih, perlu kita update lagi. Nah, untuk menuju ke gambarnya, teman-teman nggak perlu scroll seperti ini. Nah, cukup tekan Ctrl keyboard, lalu tekan di bagian yang mau kalian edit. Misalkan yang ini saya mau edit karena mau saya update. Nah, dia akan diarahkan ke bagian yang dituju. Nah, di sini saya update aja. Di kanan. Nah, bringnya nggak jalan. Sorry. Nah, update field jadi 3. Yang ini juga saya edit. Update field jadi 4. Nah, saya edit lagi. Tinggal saya update lagi. Update field. Nah, dia sudah berubah nomornya. Oke. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman membuat sebuah dokumen dan lain sebagainya, bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di sini. Jadi kalau misalkan ada penambahan halaman atau perubahan konten, teman-teman nggak perlu lagi merubah secara manual. Nah, ini masih sedikit nih. Jadi kalau misalkan halamannya page-nya sudah sampai ratusan, atau bahkan di bawah 150 atau 90, nah itu sangat membantu. Oke. Nah, yang terakhir kita bakal coba fitur mail merge. Nah, fitur mail merge ini biasanya digunakan untuk membuat file dengan format yang sama ke banyak orang dengan lebih cepat. Nah, tapi sebelum kita masuk ke mail merge, mungkin kita masuk ke Excel dulu ya. Gimana Mbak Yani? Karena kan dia saling berhubungan nih. Atau Mas Firmansyah, bisa kita masuk ke Excel-nya aja sebelum ke mail merge. Suaranya kedengaran, Mas. Atau yang di saya yang nggak dengaran juga masuk ya?
Cek apakah Ya, sudah Mas. mungkin sebelum kita lanjut ke materi berikutnya itu Excel, mungkin kita akan adakan kuisis dulu nih Pak. Mungkin untuk kuisisnya sendiri itu untuk yang juara 1 sampai juara 3 akan mendapatkan hadiah, door prize lah ibaratnya. Mungkin izin Pak ya, screen. Oke. Udah nggak ya saya screen capin? Udah Mas? Aduh, gimana sih ngilanginnya? Oke, untuk teman-teman mungkin bisa langsung join di kuisisnya. Yes. Eh, kita akan mulai kuisisnya dalam waktu 2 menit lagi ya rekan-rekan. Jadi diharapkan untuk rekan-rekan agar masuk ke kuisisnya. Mungkin untuk rekan-rekan bisa dipercepat Mas ya karena kuis kita akan dimulai 1 menit lagi.
Oke, rekan-rekan, mungkin kita langsung aja mulai kuisnya. Akan saya start. Selamat mengerjain rekan-rekan.
Oke, untuk rekan-rekan, kuisis kita yang pertama udah selesai. Mungkin untuk nama yang 3 teratas ini untuk direct message ke UPA Perpustakaan dengan nama, NIM, dan emailnya, dan kelasnya ya. Mungkin mungkin kita akan lanjut lagi ke sesi berikutnya, itu penjelasan tentang Excel. Mungkin untuk Pak Banu, silakan. Oke. Kita lanjutkan lagi ya, kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Jadi nanti hari ini kita bakal habiskan untuk materi Word saja. Untuk Excel-nya mungkin akan kita lanjutkan di lain kesempatan. Nah, sebelumnya kita sudah selesai untuk pembuatan dokumen di Microsoft Word. Nah, teman-teman sudah bisa memaksimalkan fungsi-fungsi dasar yang ada di Microsoft Word. Nah, jadi sebenarnya Microsoft Word ini tidak hanya sebatas membuat laporan. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ada yang berprofesi sebagai sekretaris ataupun mendapat tugas misalnya disuruh si bos nih ngirim surat undangan ke banyak orang. Nah, ada kegiatan rapat. Kita bisa mengaktifkan salah satu fitur untuk mengenerate banyak format atau template dengan isian data-data yang berbeda. Nah, di sini kita bisa menggunakan fitur yang namanya mail merge. Nah, di sini saya sudah menyediakan nah, di sini ada daftar undangan. Misalkan di sini ada daftar undangan yang ingin kita undang ke kegiatan kita. Nah, ini filenya dummy saja. Saya ambil nama-namanya dari beberapa peserta yang ada di Zoom. Lalu alamatnya ini dan ini sebagai jabatannya. Ini contoh tabelnya. Nah, ini saya buat di Excel, jadi nanti teman-teman bisa menggunakan Excel sebagai list datanya. Jadi kalau misalkan ada 100 undangan, ya ada teman-teman tinggal masukin namanya, ada 100, alamat, dan jabatannya. Kemudian teman-teman bisa buat format undangannya itu di Microsoft Word. Nah, di sini saya sudah buat format sederhana untuk undangannya. Nah, di sini ada 3 data yang harus saya isi. Di sini ada nama, jabatan, dan alamat. Nah, kalau misalkan ada 100 undangan, kita tidak menggunakan fitur mail merge tadi, teman-teman harus copy paste sebanyak 100 halaman ke bawah. Nah, di sini kita akan memanfaatkan fitur mail merge-nya. Caranya, silakan teman-teman ke tab mailings di sini. Nah, di sini ada button Start Mail Merge, diklik, lalu pilih yang step by step mail merge wizard-nya. Nah, kalau sudah di sini akan muncul sebuah tab baru di sebelah kanan. Ini share screen saya sudah aktif ya. Punya belum. Nah, oke, kalau sudah kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada tab mail merge, di sini ada pilihan dokumennya. Kita buat default aja yang letters aja. Kita klik yang next starting document. Kita use current dokumen aja, pilih next. Nah, setelah itu kita browse. Nah, kita cari file Excel yang sudah kita buat. Mana tadi ya? Nah, saya cari dulu. Saya grup dulu, sort, dan modify. Nah, sini saya sudah buat satu file yang namanya undangan rapat, Excel. Saya klik, saya open. Nah, di sini ada
sheet-nya. Kalau misalkan di data teman-teman ada sheet yang lebih dari satu, ini kan sheet 1, misalkan ada 2, 3, dan seterusnya, silahkan dipilih lokasi datanya ada di sheet berapa. Nah, di sini saya sheet 1, lalu ini saya checklist, artinya row pertama itu sebagai header. Lalu saya klik OK. Nah, ini data-datanya, lalu kita tinggal klik OK lagi. Oke, nah di sini kita sudah punya sebuah database sebutannya. Nah, selanjutnya kita letakkan sesuai dengan row-row kebutuhan. Nah, misalkan nama nih, nama. Kita klik yang bagian sebelahnya, apa namanya, baris yang mau kita isi dengan nama. Di sini kalian klik bagian, nah, insert merge field-nya. Di sini kalian klik. Di sini sudah ada nama, alamat, dan jabatan. Nah, ini akan sesuai dengan file Excel yang kalian buat di sini. Nama, alamat, dan jabatan. Setelah itu tinggal kita masukkan saja file-nya sesuai dengan kebutuhan. Ini di sini nama. Lalu di sini ada jabatan, kita masukkan jabatannya. Lalu yang terakhir adalah alamat. Kita masukkan alamatnya. Oke. Nah, setelah itu kita bisa review hasilnya. Di sini ada seperti tanda kaca pembesar, diklik aja. Nah, nanti dia akan menampilkan data sesuai yang kita masukkan. Kita review lagi ke page kedua, nah dia bakal berubah sesuai dengan data yang ada di Excel. Jadi kita cuma ada 5 data. Oke. Kalau misalkan di sini kita sudah selesai nge-review, lalu kita mau mencetak, kita tinggal pilih yang di sini. Di sini ada finish and merge. Nah, di sini kita pilih yang coba edit individual, lalu di sini kita pilih yang all. Nah, misalkan kita oke. Dia akan buat satu file Word baru, tapi di sini ada banyak. Nah, page 2, page 3, di sini ada page 4. Nah, jadi di sini sudah otomatis teman-teman punya data surat undangan dengan detail nama, jabatan, alamat yang sesuai atau sesuai dengan list yang sudah kalian buat. Oke. Nah, jadi itu materi kita hari ini untuk refreshing penggunaan atau optimasi Microsoft Word untuk pengerjaan atau pembuatan dokumen. Ada yang mau teman-teman tanyakan? Silakan. Saya hitung sampai 5, kalau nggak ada, saya close. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Mbak, nggak ada Mbak Yani. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup untuk materi refreshing Microsoft Office Word hari ini. Saya kembalikan lagi ke moderator. Mungkin materi kita udah disampaikan oleh Pak Banu. Mungkin kita akan melakukan post test terakhir di mana ini akan jadi penilaian bagi dosen. Mungkin untuk rekan-rekan bisa langsung mengisinya. Untuk linknya ada di kolom chat.
rekan-rekan untuk waktu pengerjaannya itu sama seperti tadi 10 menit. Selamat mengerjakan rekan-rekan. Post testnya belum bisa diakses, Mas. Masih belum dibuka sepertinya untuk responsnya. Oke, untuk rekan-rekan untuk Google Form-nya udah bisa dibuka. Akses screen waktu pengerjaannya udah dimulai.
Oke, rekan-rekan, untuk waktu pengerjaannya udah usai. Mungkin untuk kegiatan hari ini saya selaku moderator yang mungkin itu saja yang saya dapat pandu. Saya kembalikan lagi ke host, yaitu Mas Dirgan. Mas Devgan suaranya kedengeran. Baik, terima kasih Mas Firman selaku moderator pada kegiatan hari ini dan Pak Banu selaku pemateri. Oh ya, daftar hadir akan saya share ya di kolom chat. Silakan teman-teman untuk mengisi daftar hadirnya. Linknya akan aktif selama 10 menit. Jadi teman-teman harap segera mengisi link daftar hadirnya. Untuk link absensi itu sekalian untuk praktikum manajemen perkantoran kelas saya ya, EDF. Jadi termasuk kelasnya Bu Ingrid dan Bu Rere. Nanti Bu Rere ya, Allah salah. Jadi nanti absensi akan saya kirimkan kepada Bu Rere dan juga absensi saya untuk praktikum. Baik. Baik teman-teman, silakan diisi ya. Tadi tambahan dari Bu Yani sekaligus sesi kelas ya Bu ya. Tadi sudah dijelaskan dengan Pak Banu dan dipandu kuis oleh Mas Firman. Nanti untuk pemenang yang tadi sudah mengikuti kuis harap segera menghubungi saya ya, atau langsung ke perpustakaan juga boleh. Mulai hari Senin nanti kita akan sesi dokumentasi, ya, supaya kita ada momen. Nanti kalau kegiatan selanjutnya kita akan lebih memberikan apresiasi yang lebih selain ini gitu. Biar teman-teman juga semangat untuk mengikuti kegiatan hari ini gitu ya. Mungkin kita cukupkan ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Bapak Banu sekali lagi serta para peserta yang telah menyimak acara ini mulai dari awal hingga kegiatan ini berakhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini, siang hari ini bisa dimanfaatkan dalam kegiatan akademik di kampus khususnya ya. Dan saya mengingatkan lagi kalau kita perpustakaan itu memiliki channel YouTube. Jadi nanti kita bisa melihat hasil rekaman ini di channel YouTube perpustakaan kita di @polybatamlib ya. Jadi kita bisa melihat rekaman-rekaman yang sebelumnya di channel tersebut. Baik, saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf apabila ada salah kata dalam dan perbuatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Mas Banu yang sudah wabarakatuh. menutup. Sama Degan. Ini udah boleh live ya? Silakan Mas Banu. Izin live semuanya. Ya Mas. Ya Mas. Saya jelas juga ya. Ya.